Shalom, perkenalkan nama saya Fester Tumei dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan topik atau judul makalah saya yang berjudul Pencurian Mata Kuliah Agama. Pencurian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil barang atau hak orang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya karena keadaan ekonomi yang membuat seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan aksi ini. Ada juga disebabkan karena kedengkian, yang dimana mereka yang memiliki sifat dengki ini ingin memiliki barang atau hak yang sama. Yang terakhir adalah hanya rencana semata, di mana saat ini marak terjadi aksi-aksi mencuri dengan tidak memiliki tujuan dan hanya karena kenakalan semata. Mengapa Alkitab melarang pencurian? Karena mencuri adalah salah satu hukum Taurat yang ada dalam Alkitab. Lebih tepatnya terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran pasal 20 ayat 15. Di situ jelas-jelas dituliskan bahwa jangan mencuri. Dalam Perjanjian Lama, pencurian yang ditafsirkan oleh kalangan Yahudi yaitu pencurian seorang manusia, yakni penculikan. Dalam pemahaman tersebut, terjemahan kontekstual dari perintah ini dalam tradisi Yahudi akan lebih terrefleksikan secara akurat sebagai jangan menculik, sejalan dengan tergolongnya penculikan dalam satu pelanggaran berat dan karenanya termasuk di antara 10 firman. Dan dalam Perjanjian Baru pun diulangi kembali perintah untuk tidak mencuri dengan mencantumkan peringatan-peringatan mengerikan seputar konsekuensi rohani dari praktik demikian, serta menjunjung tinggi gagasan-gagasan dasar hak milik pribadi dan peranan yang sebenarnya dari otoritas pemerintah dalam menghukum orang-orang yang mencuri, seperti terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa mencuri adalah hal yang tidak baik, dan jika mereka melakukan hal yang serupa lagi, sebaiknya dihentikan dan carilah pekerjaan yang baik. Seperti dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Di kitab Keluaran 22 ayat 1-4 berkata, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuh itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Teks Alkitab ini adalah firman Allah kepada orang Israel. Kita melihat hukuman yang Tuhan berikan kepada orang yang mencuri. Bahkan di awal Tuhan tampaknya tidak ada masalah dengan hilangnya nyawa seorang pencuri. Namun Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam dan sewenang-wenang. Dia adalah Allah yang paling mengasihi dan mengampuni. Kita dapat melihat bahwa Ia masih memberikan keringanan kepada pencuri. Allah masih menghargai hidupnya dengan memberikan hukuman darah kepada orang yang membunuh pencuri jika ia telah melewati hari. Jika pencuri tidak mampu memenuhi hukuman, ia masih diberikan keringanan. Meskipun melawan pencuri, Allah masih menunjukkan prinsip cinta tentang Alkitab. Apakah mengingini milik orang lain itu adalah kesalahan besar? Mengingini milik orang lain adalah kesalahan, karena ada tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 17, yaitu ke-10 firman, bahwa janganlah kita mengingini milik sesama kita, atau apapun yang dipunyai sesama kita. Dan mengingini milik orang lain merupakan perbuatan dosa, yaitu dosa yang samar, di mana saat kita mengingini milik orang lain, maka rasa iri hati akan mudah timbul. Ketika iri hati timbul, apapun akan kita lakukan, baik itu mau mengambil ataupun kelakuan yang di luar batas pikir manusia akan dilakukan. Itu akan membuat kita tidak bisa mengendalikan diri, dan perbuatan dosa pun akan terjadi sampai membunuh. Keinginan memiliki hak atau kepunyaan orang lain itu membawa kita ke dalam dosa yang samar, kemudian sampai akan membawa kita kepada dosa yang besar.
Karena itu, mengingini milik orang lain merupakan kesalahan yang besar. Pesan moral untuk tidak mencuri itu, janganlah kita sekalian mencuri, sebab perbuatan demikian akan membawa kita kepada dosa. Dan jelas bahwa mencuri adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab, agama-agama, dan negara. Lakukanlah pekerjaan yang baik, yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan ingatlah bahwa kitab Efesus pasal 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dengan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekuatan. Kesimpulan yang bisa diberikan itu seperti yang telah dijelaskan di pembahasan, bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak benar. Itu dilarang oleh Alkitab dan juga negara, dan juga bahkan agama-agama. Karena lebih berhati-hatilah dalam bertindak ataupun memutuskan sesuatu. Pikirlah dengan matang dahulu apa yang ingin dilakukan, apakah itu perbuatan baik atau tidak baik. Saran, perkuatlah iman kita agar kita tidak mudah goyah dalam melewati hidup ini, dan tetaplah berada pada jalan kebenaran dalam keadaan apapun itu dan dalam situasi apapun itu. Sekian penjelasan saya tentang makalah yang berjudul pencurian. Terima kasih, Shalom.